Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin, NPM 19711045 dari PTP 5B. Di sini saya akan memaparkan laporan proyek based learning mengenai survei potensi bahaya industri pertanian bagian pengolahan di pabrik penggilingan padi Kecamatan Bumbul, Kabupaten Lampung Tengah. Pendahuluan. Latar belakang, beras merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan bangsa di Indonesia. Dapat dikaji perannya dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik. Produksi, processing, dan distribusi beras merupakan salah satu sumber pendapatan dan tenaga kerja besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam perkembangan nilai pengetahuan dan teknologi saat ini, kita telah banyak mengenal macam-macam mesin, baik dalam industri penggilingan, mesin padi, pembersih gabah, pemecah kulit, penyosok, dan penyakan beras. Sebenarnya, praktik penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan atau beras yang dikonsumsikan masyarakat, tingkat harga pendapatan petani, dan tingkat harga konsumen, serta turut menentukan ketersediaan lapangan kerja di pedesaan. Di samping itu, dapat menjadi embrio bagi industrialisasi pertanian di pedesaan. Penggilingan padi dihimpun dalam satu wadah agar dapat berperan secara utuh dalam memajukan pemberasan daerah maupun nasional. Tujuan pembuatan laporan ini adalah yaitu untuk mengetahui potensi bahaya industri pertanian bagian pengolahan di pabrik penggilingan padi. 2. Untuk mengetahui profil usaha penggilingan padi. Yang ketiga, untuk mengetahui mesin pengolahan padi. Yang keempat, untuk mengetahui proses pengolahan gabah menjadi beras. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil pengolahan penggilingan padi. Profil usaha penggilingan padi. Nama perusahaan ini adalah Pabrik Suwarsono. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa maupun produksi penggilingan padi dan pengolahan hasil sampingannya. Beralamatkan di Dusun 3, Mesti Rahayu, RT 2 RW 9, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang pendirian industri tersebut yaitu pada waktu itu untuk memecah gabah menjadi beras masih ada beberapa orang yang memakai langsung, dan jika ingin menggiling padi harus menuju desa sebelah yang jaraknya bisa mencapai 5 km, padahal waktu itu transportasi belum semudah sekarang. Untuk metode pelaksanaan, yang pertama waktu dan tempat. Survei potensi bahaya industri pertanian bagian produksi di Desa Mesti Rahayu, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Tengah, dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021. Alat dan bahan yang digunakan dalam memperoleh data project based learning atau PBL berupa alat tulis dan kertas sebagai pencatatan hasil wawancara dan alat komunikasi handphone sebagai dokumentasi. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengambilan data project based learning berupa survei langsung atau rapid roll appraisal RRA dan wawancara pada Bapak Suwarsono. Metode observasi yaitu adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dijadikan penelitian. Metode wawancara yang saya gunakan yaitu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya pada informan yang mengetahui tentang tempat atau objek yang menjadi bahan penelitian. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil berdasarkan hasil survei di pabrik milik Bapak Suwarsono di Desa Mesti Rahayu, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tabel evaluasi atau tabel 1. Proses produksi. 1. Pengukutan padi. 2. Penggilingan padi, poles. 2. Bahaya potensial bertanggung jasa teknik seperti impor dari karung yang berasal dari padi di dalamnya.
karung yang diangkut jatuh dan terkena kaki, dan apabila menggunakan alat dorongan bisa jatuh terkena kaki. Yang kedua, kaki dapat masuk ke penggilingan. Yang ketiga, batu-batu. Dan yang terakhir, bahaya kaki tertimpa karung padi. Gangguan kerja, beban berat mempengaruhi anatomi punggung dan kaku otot, mengalami pegal-pegal dan sakit otot punggung, pengelupasan kulit padi, emo yang berasal dari padi yang akan giling, serta bising suara mesin, debu masuk ke saluran peredaran, gaji yang tidak menentu, serta kelelahan. Tabel 2, proses produksi yang sudah dilakukan yaitu pemukulan padi menggunakan troli. Kedua, pengelupasan kulit padi, sisa kulit pada padi dibuang ke lubang yang tersedia agar tidak mencemari. Yang ketiga, penggilingan padi, poles sisa kulit yang sudah harus dikumpulkan ke dalam buang kecil agar tidak mencemari juga. Yang empat, penimbangan padi. Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi yaitu satu, tertimpa karung padi, tertimpa troli padi. Yang kedua, kaki bisa masuk dan jatuh ke mesin. Yang ketiga, saat memindahkan padi dari pembukaan kulit ke penggilingan padi beras dalam baku dapat jatuh dan menimpa karyawan. Yang keempat, saat menimbang bisa tertimpa karung. Adapun APBD yang digunakan yaitu menggunakan masker wajah dan penutup telinga. Pembahasan pabrik Bapak Suarsono merupakan industri pertanian yang menyediakan penggilingan padi dan juga menjual menir dedak pada masyarakat setempat, dan untuk yang hanya ingin menggilingkan padi saja, biasanya dari hasil beras tersebut dipotong 30%. Penutup, adapun kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa satu, pabrik penggilingan padi Bapak Suarsono menghasilkan beras yang bersih, menurut dan terdedak. Jumlah pekerja di pabrik tersebut berjumlah 2 orang. Potensi bahaya yang terjadi yaitu kesulitan saat mengangkat padi, terjepit, tersusah jarum jahit, tangan masuk ke mesin penggilingan. Tidak preventif, apabila terjadi kecelakaan kerja ringan, contohnya terjepit atau tertusuk, dari pihak pabrik Bapak Suarsono sudah menyediakan P3K, dan apabila terjadi kecelakaan berat langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kendala dan tantangan jarang ditemukan karena di pabrik tersebut mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Penutup, saran, apabila terdapat karyawan yang bekerja di pabrik Bapak Suarsono saat bekerja tidak menerapkan K3 secara lengkap, dapat memberikan sanksi berupa teguran. Peningkatan kesadaran bagi pekerja tentang betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, memperhatikan masalah kesehatan mulai dari hal-hal yang sekecil apapun, jaga keamanan diri dari segala hal yang berbahaya. Perusahaan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja. Alat pelindung diri yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan penutup telinga dan masker yang sesuai. Berikut daftar pustaka ataupun artikel jurnal yang saya tambahkan untuk materi, dan di sini ada dokumentasi kegiatan survei saya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.